Sage Ziyun yang katanya setara dengan penguasa surgawi. Penguasa surgawi abal-abal, dipermalukan Mu Chen dengan sangat mudah. Dia tidak ada pilihan lagi selain meminta bantuan dua tuan yang lainnya, Pendeta Guntur dan Raja Lang Mas. 1 lawan 3 ini membuat Mu Chen kesulitan, namun dia tidak panik sedikit pun, bahkan melakukan terobosan di tempat. Kini Mu Chen menjadi penguasa bumi lengkap. Tuan yang baru dimahkotai, Istana Seribu Besar. Mereka bertiga melihat ke arah token emas yang bersinar di langit. Syok melintas di wajah mereka, karena mereka dengan jelas mengenali asal-usul token itu. Mereka juga tahu persis apa yang diwakili oleh Istana Seribu Besar. Itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia Seribu Besar, dan di zaman kuno, itu adalah perisai terkuat melawan invasi ras ekstrateritorial. Bahkan di masa damai, jarang mendengar berita tentang Istana Seribu Besar, tetapi itu tidak berarti bahwa itu telah menghilang. Itu hanya mengintai diam-diam, seperti binatang raksasa, tersembunyi di kegelapan dunia Seribu Besar. Tidak ada yang akan meragukan kekuatan Istana Seribu Besar. Bahkan 5 suku paling kuno di dunia mempertahankan rasa hormat dan ketakutan di hadapan Istana Seribu Besar. Ketiganya memang memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka, tetapi dibandingkan dengan Istana Seribu Besar, tidak heran jika Mu Chen menganggap mereka tidak penting. Dengan Istana Seribu Besar sebagai latar belakangnya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, Istana Seribu Besar selalu rendah hati, jarang ikut campur dalam perebutan kekuasaan dunia, jadi mengapa Mu Chen memiliki tanda mereka? Yang terpenting, kata-kata Raja Pembunuh Iblis terukir di token. Ada desas-desus bahwa di Istana Seribu Besar hari ini, hanya ada satu Raja Pembunuh Iblis. Token itu tidak akan pernah meninggalkan tubuhnya, jadi bagaimana Mu Chen mendapatkan token lain? Sage Ziyun dan dua lainnya saling memandang dengan bingung. Tatapan Sage Ziyun berkedip saat dia berkata dengan serius, kami belum pernah mendengar Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Mu Chen menjawab dengan santai, nah, bukankah kamu barusan? Dia memandang ketiga pria itu dengan senyuman samar dan berkata, apakah Anda curiga ini salah? Cukup laporkan ke kekuatan tertinggi di belakang Anda. Petik 2. Melihat sikap acuh tak acuh Mu Chen, hati mereka melonjak dan berangsur-angsur tenggelam. Mu Chen akan tahu konsekuensi menyamar sebagai Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Jika itu akhirnya diselidiki, Istana Seribu Besar tidak akan menganggap enteng. Namun, dia masih mengeluarkan token Raja Pembunuh Iblis, yang berarti dia tidak khawatir tentang penyelidikan Istana Seribu Besar. Benarkah orang ini telah menjadi Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana Seribu Besar? Jika ini benar-benar masalahnya, maka kali ini mereka takut mereka hanya bisa mundur dengan enggan. Bahkan dengan kekuatan tertinggi di belakang mereka, mereka tidak akan pernah berani memprovokasi keagungan Istana Seribu Besar. Memikirkan hal ini, ketiganya tampak seolah-olah mereka masing-masing telah menelan lalat. Melihat ketiganya makan pai sederhana dan menelan kemarahan mereka, Mu Chen tersenyum. Dia telah mengungkapkan Istana Seribu Besar untuk menakuti kekuatan tertinggi di belakang mereka. Dalam arti tertentu, itu seperti rubah yang mengasumsikan keagungan harimau, tetapi dia tidak takut melakukannya. Menurut negosiasi dengan Istana Seribu Besar, meskipun dia tidak memiliki hak Raja Pembunuh Iblis, dia masih memiliki status. Jika penguasa surgawi itu menyentuhnya, mereka juga harus menghormati Istana Seribu Besar. Saat keempat pria itu berbicara, banyak kekuatan di wilayah utara juga telah kembali ke akal sehat mereka. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, mereka mengetahui arti dari token emas. Akibatnya, berbagai kekuatan yang memandang Mu Chen tiba-tiba cemburu. Itu adalah Istana Seribu Besar, salah satu kekuatan tertinggi di dunia Seribu Besar. Siapa sangka di balik Mu Istet berdiri latar belakang yang begitu kuat. Jika Sage Ziyun dan yang lainnya tahu sebelumnya, mereka tidak akan berani memprovokasi Mu Istet. Dengan latar belakang yang kuat, ditambah Master Istet yang berbakat dan tak terduga, prospek masa depan Mu Istet tidak terbayangkan. Tatapan panas semua orang datang sebagai kejutan bagi penguasa Mu Istet, karena perkembangan ini juga tidak terduga bagi mereka semua. Bagaimana Tuan Perkebunan memiliki token Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar? Liu Tiandao dan yang lainnya tidak bisa menahan untuk bertanya. Beberapa merasa senang, beberapa gelisah. Mereka juga sangat menyadari konsekuensi dari menyamar sebagai Raja Pembunuh Iblis Istana Seribu Besar, takut bahwa Mu Chen telah melakukannya dengan iseng.
Dalam hal ini, itu akan menyebabkan bencana besar bagi Muistet. Mandela menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Matanya sama-sama terkejut, tampaknya tidak menyadari hal ini. Saat penguasa Muistet gelisah, Lingxi tersenyum dan berkata, ini memang benar. Mu Chen sekarang menjadi raja pembunuh iblis dari Istana Seribu Besar. Petik 2. Hah? Mendengar konfirmasi Lingxi, Liu Tiandao dan yang lainnya langsung tersentak. Ekspresi gelisah mereka langsung lenyap saat kegembiraan mengalir keluar. Mereka tahu bahwa begitu mereka memperoleh latar belakang ini, kebangkitan Muistet mereka akan menjadi fenomenal. Seluruh benua Tianluo bahkan tidak berani menyentuh Muistet, apalagi wilayah utara. Keributan muncul di domain wilayah utara. Di antara tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen menatap ketiga pria itu, dan kemudian menunjuk ke peta energi spiritual di langit saat dia berkata, sekarang, apakah Anda memiliki pendapat lain tentang divisiku? Dia berhenti sejenak dan berkata, tentu saja, jika kekuatan tertinggi di belakang Anda memiliki masalah, itu dapat didiskusikan. Wajah ketiga pria itu bergerak-gerak sejenak, tetapi mereka diam. Sekarang istetmu langsung menempati setengah dari wilayah-wilayah utara. Pukulan ketiga sekte mereka tidak diragukan lagi memotong ke tulang, tetapi meskipun demikian, apalagi yang bisa mereka lakukan? Mereka memiliki aliansi, tetapi Mu Chen masih mengalahkan mereka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tertinggi mereka, mungkinkah mereka lebih kuat dari Istana Seribu Besar? Situasinya sama sekali tidak menguntungkan mereka, dan tidak peduli betapa enggannya mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menerimanya. Di domain wilayah utara, karena banyak pasukan melihat bahwa ketiga pria itu telah dibungkam, hati mereka tersentak. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, keputusan wilayah utara akan berubah total. Setelah 3 tiran, yang tidak berani ditantang oleh siapapun, mulai mundur, Muistet yang baru bangkit akan menjadi penguasa wilayah utara. Melihat penerimaan diam-diam dari ketiganya, Mu Chen mengangguk puas dan tersenyum. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, wilayah ini menjadi milik Muistet. Saat dia berbicara, pandangannya menyapu kekuatan tak terhitung dari domain wilayah utara, dan pada saat yang sama, semua penguasa menundukkan kepala mereka sedikit dan tidak berani melihat tuan baru wilayah utara. Sekarang, semua kekuatan di wilayah ini dilarang bergerak. Setelah Muistet kita diatur kembali, Anda akan berada di bawah perintah saya. Suara Mu Chen menyebar di domain wilayah utara, menyebabkan keributan lagi. Ekspresi ketiganya sekali lagi berubah menjadi sesuatu yang buruk. Mu Chen tidak hanya menduduki wilayah mereka tetapi juga mendominasi pasukan di bawah komando mereka. Dibandingkan dengan ekspresi suram ketiganya, mereka yang dinyatakan berada di bawah komando Muistet secara mengejutkan tidak menentangnya. Sebaliknya, mereka senang secara halus. Lagi pula, tidak peduli di bawah komando pihak mana mereka berada, mereka harus membayar upeti. Dibandingkan dengan 3 tiran lama, tidak ada keraguan bahwa Muistet baru sekarang memiliki lebih banyak potensi. Jika mereka bisa bergabung saat ini, mungkin mereka akan tumbuh lebih kuat dari saat ini. Terlebih lagi, mereka menikmati lebih banyak keteduhan yang didukung oleh pohon besar. Dengan Istana Seribu Besar mendukung mereka, potensi Muistet benar-benar lebih kuat dari Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas. Kekuatan lain yang belum termasuk dalam pasukan Muistet diam, tetapi di mata kekuatan itu, ada kecemburuan yang tersembunyi. Unggas yang bagus hanya bertengger di pohon yang bagus, dan pelayan yang bajik hanya melayani tuan yang bajik. Mereka juga berharap memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mendukung mereka. Mu Chen tidak memperhatikan wajah ketiganya saat dia mengamati sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, masalah hari ini akan berakhir sekarang, kan? Bukannya dia tidak ingin Muistet menyatukan wilayah utara secara langsung dan menjadi tuan yang layak, namun, dia tidak merasa bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Menduduki setengah dari wilayah utara sudah cukup untuk dicerna oleh Muistet untuk sementara waktu. Selain itu, jika nafsu makannya sangat besar, itu akan membangkitkan kekuatan tertinggi di belakang ketiganya untuk menunjukkan tangan mereka. Bahkan dengan Istana Seribu Besar sebagai pencegah, itu masih akan membahayakan Muistet. Murka penguasa surgawi sulit untuk ditanggung. Dengan demikian, rencana Mu Chen untuk mendominasi wilayah utara untuk sementara melambat. Ketika dia menembus pangkat penguasa surgawi di masa depan, tanpa takut pada kekuatan tertinggi itu, dia bahkan tidak harus bersaing untuk wilayah utara.
Itu secara alami akan berada di bawah kendali Mu Istet. Ketiganya penuh amarah melihat Mu Chen begitu sombong, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskan. Mereka dengan enggan memaksakan senyum, berkata, "Sekarang Tuan Istetmu menang, tolong bantu singkirkan ini dari kami." Cairan hitam menempel di daging di dada mereka. Korosif yang mengerikan membuat kekuatan spiritual mereka berantakan. Mereka bermaksud untuk mengusirnya, tetapi merasa sangat merepotkan untuk disingkirkan. Mu Chen menatap mereka dan menyeringai. "Jangan khawatir, racun iblis tidak akan membunuhmu. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menyingkirkannya dalam waktu sekitar setengah tahun." Jelas, dia tidak berniat membantu meringankan penderitaan yang disebabkan oleh racun iblis. Bagaimanapun, Mu Chen menemukan ketiganya sebagai gangguan. Jika dia tidak waspada terhadap kekuatan tertinggi di belakang mereka, dia mungkin telah membunuh mereka di tempat. Karena itu, dia tidak akan membuangnya hari ini, tetapi dia juga tidak akan membuat segalanya mudah bagi mereka. Ketiganya melihat pandangan mengejek Mu Chen dan sangat marah. Namun, mereka tidak berani melampiaskan amarahnya dan hanya bisa terengah-engah. Mereka kemudian menyapu dari domain wilayah utara tanpa ragu-ragu. "Ayo pergi." Suara rendah mereka bergema di domain wilayah utara, tetapi sosok cepat mereka tidak diragukan lagi putus asa. Mereka yang masih tergabung dalam ketiganya mengikuti. Merasa tertunduk di bawah pengaruh situasi, aura agung mereka melemah. Mu Chen berdiri di udara. Dia menatap domain wilayah utara. Sekarang, selain banyak Mu Istet Sovereigns, ada banyak kekuatan lain, yang semuanya berada di wilayah yang sebelumnya dia bagi. Di masa depan, mereka juga akan menjadi kekuatan afiliasi Mu Istet. Saat ini, kekuatan ini agak tidak nyaman. Sebelumnya, beberapa dari mereka bentrok dengan Mu Istet Sovereigns. Jadi, mereka takut bahwa Mu Chen tidak akan membiarkan masalah pergi. Begitu tatapan Mu Chen menyapu mereka, dia sepertinya merasakan kegelisahan mereka. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar di antara langit dan bumi, "Aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Di masa depan, jika Anda memiliki pahala, Anda akan diberi hadiah yang sama dengan Mu Istet Sovereigns saya. Tentu saja, jika Anda tidak setia, saya juga tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam hukuman saya." Petik 2. Mendengar ini, banyak kekuatan tiba-tiba bersukacita. Pada saat berikutnya, sorak-sorai penghormatan yang memekakkan telinga bergema di seluruh domain wilayah utara. "Kami mengakui perintah Istet Master." Liu Tiandao dan yang lainnya melihat situasi besar itu dan menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa mungkin setelah hari ini, reputasi Mu Istet mereka akan sepenuhnya menyebar ke seluruh benua Tianluo, dan nama Mu Chen jelas akan berada di antara level teratas di benua itu. Mandela mengangkat kepalanya dan menatap sosok muda kurus di langit. Senyuman muncul di wajahnya yang lembut. Orang ini benar-benar melakukannya. The Mu Istet bangkit. Perebutan kekuasaan di domain wilayah utara berakhir dengan Mu Istet merebut hampir setengah dari wilayahnya. Hasil yang tidak terduga ini menyebabkan gelombang besar di seluruh wilayah utara. Sejak awal, tidak ada yang optimis tentang masa depan Mu Istet. Ini karena semua orang tahu bahwa tiga kekuatan hegemoni lama pasti akan bergabung untuk mencoba menghancurkannya. Ini bukan pertama kalinya hal semacam ini terjadi di wilayah utara. Jadi, kebanyakan orang takut bahwa Mu Istet akan membayar mahal untuk ambisinya, dan seperti di masa lalu, mereka akan dihancurkan setelah menderita murka dari tiga kekuatan hegemonik. Oleh karena itu, ketika hasil dari kontes Tuan Wilayah Utara diumumkan, banyak orang terpana. Mereka tidak bisa membayangkan kekuatan tak terduga yang dimiliki oleh Tuan Muda Mu Istet, sehingga dia mampu mengalahkan tiga penguasa yang hampir penguasa surgawi. Sementara semua orang kaget, ada juga beberapa orang yang benar-benar berpikir bahwa Mu Istet hanya mencoba bunuh diri. Bagaimanapun, ketiga sekte semuanya didukung oleh kekuatan tertinggi, yang berarti bahwa mereka hanyalah boneka dari negara adidaya ini di benua Tianluo. Namun, ketika orang-orang ini kemudian mengetahui tentang Istana Seribu Besar, keraguan mereka hancur. Selain rasa hormat dan kekaguman yang menakutkan, orang-orang yang ragu-ragu sebelumnya ini tidak lagi memiliki pemikiran buruk terhadap Mu Istet. Mereka akhirnya melihat bahwa, di hadapan Istana Seribu Besar, bahkan kekuatan tertinggi hanya bisa mundur. Pada saat inilah mereka menyadari bahwa Mu Istet telah berevolusi dan telah meningkat dalam kekuatan dan kekuatan. Sekarang, Mu Istet tidak hanya memiliki tuan muda yang tak terduga, tetapi juga memiliki dukungan dari kekuatan tertinggi.
Apakah seseorang membandingkan kekuatan atau latar belakang, Muistet jauh lebih kuat daripada Sekte Awan Ungu dan penguasa lama lainnya. Menghadapi lawan semacam ini, tidak heran bahkan Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Istana Elang Emas bergabung. Tapi, pada akhirnya, mereka masih kalah dalam menghadapi Muistet. Pada saat ini, semua kekuatan wilayah utara tahu bahwa sejak saat itu, kekuatan nyata wilayah utara bukan lagi hegemoni lama dari 3 sekte, tetapi sekarang Muistet, yang hanya didirikan untuk 2 orang, tahun. Waktu telah berubah di wilayah utara, komentar seseorang dari kerumunan dengan kagum. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara menghela nafas. Mereka kemudian mulai melakukan segala daya mereka untuk mencoba membangun hubungan yang positif dengan Muistet. Ini karena semua orang bisa melihat bahwa kebangkitan Muistet tidak akan terhentikan. Sebagai salah satu dari 5 wilayah di benua Tianluo, perubahan besar yang baru saja terjadi ini secara alami menjadi perhatian utama kekuatan hegemonik di wilayah lain di benua itu. Benua Tianluo adalah benua super yang memiliki wilayah luas yang dipenuhi dengan sumber daya yang melimpah. Secara alami, itu telah menarik banyak kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, tetapi karena ada terlalu banyak serigala yang menginginkan sepotong pai, tidak ada yang berani menyerangnya dengan gegabah. Inilah mengapa ada aturan tidak tertulis bahwa penguasa surgawi tidak akan sembarangan ikut campur dalam perjuangan di benua Tianluo, tetapi sebaliknya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Meskipun demikian, ada 7 atau 8 dari 10 kekuatan tertinggi yang mendukung kekuatan Tuan di wilayah benua Tianluo. Ketika terjadi kekacauan di wilayah utara, kekuatan hegemonik di wilayah lain secara alami mengawasi secara diam-diam. Mereka sebenarnya ingin wilayah utara turun ke dalam kekacauan, sehingga mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencaploknya. Jadi, ketika mereka tahu bahwa 3 tuan dari wilayah utara telah dikalahkan oleh Muistet, mereka ingin menyerang saat itu juga. Tapi, tindakan mereka dengan cepat dihentikan. Ini karena mereka telah menerima kabar dari kekuatan tertinggi untuk tidak menyentuh air berlumpur yang merupakan wilayah utara. Dalam surat korespondensi mereka telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Tuan Muda Muistet memang Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana 1000 Besar. Pesan dari kekuatan tertinggi ini seperti air dingin yang dituangkan ke semua kepala penguasa. Tak perlu dikatakan, mereka terkejut. Mereka sebelumnya telah berspekulasi tentang asal-usul token Raja Pembunuh Iblis, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan berubah menjadi Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana 1000 Besar. Bagaimanapun, ada desas-desus bahwa setiap Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 Besar memiliki kekuatan penguasa surgawi ilahi. Keberadaan itu adalah puncak di 1000 dunia besar. Tetapi, ini membingungkan mereka, karena mereka harus bertanya-tanya. Saat ini, bagaimana bisa ada Raja Pembunuh Iblis yang hanya penguasa bumi penuh? Mengenai Mu Chen, mereka telah mendengar bahwa ketika Istana Surgawi kuno muncul, dialah yang memenangkan hati Kaisar Api dan leluhur bela diri. Dengan demikian, dia telah mengambil buah paling melimpah dari Istana Surgawi kuno di tengah mata iri orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Mu Chen tetap benar-benar biasa-biasa saja di mata kekuatan hegemonik ini. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap keagungan Kaisar Api dan leluhur bela diri, mereka akan menguasai Istana Surgawi kuno sejak lama. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyangka bahwa, hanya dalam waktu setahun lebih, bocah tak dikenal ini akan menjadi Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 Besar. Selain itu, dia telah dipromosikan menjadi penguasa bumi penuh. Tidak peduli seberapa tidak percaya mereka hanya bisa menerima kenyataan yang kejam ini, kemudian dengan kesal melepaskan ambisi mereka sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan mengirim surat ucapan selamat ke Muistet untuk mengungkapkan dukungan dan niat baik mereka. Segera, seluruh benua Tianluo menyadari kemunculan kekuatan tuan baru yang dikenal sebagai Muistet di wilayah utara itu. Mereka juga menemukan bahwa tuan perkebunan mudanya adalah Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 Besar. Wilayah utara, Muistet. Di luar aula, Mu Chen melihat utusan yang mundur. Dia memegang pos emas, yang merupakan pos ucapan selamat lainnya yang telah dikirim oleh kekuatan hegemonik dari wilayah lain. Sejauh ini, setidaknya 8 pasukan Overlord lainnya telah mengirim pos ucapan selamat. Di belakang Mu Chen, Mandela menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan takjub. Saat wilayah utara mengalami gejolak, itu adalah waktu terbaik bagi pasukan lain untuk mencoba menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Namun,
Kekuatan ganas lainnya tidak hanya tidak menyerang, tetapi mereka bahkan mengirim catatan ucapan. Selamat, tampaknya gelar Raja Pembunuh Iblis Istana Seribu berguna untuk memperdaya mereka. Saat dia tersenyum pada Mu Chen, Mandela mengerti mengapa pasukan itu begitu ramah. Mu Chen tersenyum dan meratapi dalam hatinya bahwa nama Istana Seribu Besar memang lebih berguna daripada yang dia bayangkan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia, sebagai Raja Pembunuh Iblis, tidak memiliki hak yang nyata. Jika tidak, dia tidak perlu takut pada klan kuno Budur lagi. Kemudian, dia bisa masuk dan menyelamatkan ibunya. Bagaimana proses pengumpulan kekuatan? Mu Chen bertanya. Pada saat ini, wilayah Mu Estate telah berkembang secara signifikan, dan mereka sekarang menempati setengah dari wilayah utara. Dengan demikian, mereka sekarang adalah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, yang harus dikendalikan. Ini berjalan dengan sangat baik. Mandela mengangguk lembut. Setelah Mu Chen menunjukkan kekuatan dan latar belakangnya yang menakutkan, hampir tidak ada orang di seluruh wilayah utara yang berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan dengan Mu Estate. Dengan demikian, tugas mengumpulkan pasukan ini ternyata mulus, dan beberapa pasukan bahkan ingin ditempatkan di bawah perlindungan Mu Estate. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian meregangkan tubuh dengan malas dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menyerahkan urusan Mu Estate padamu." Mendengar ini, Mandela segera memutar matanya dan bertanya, "Kamu meninggalkan Mu Estate lagi?" "Karena saya telah berjuang untuk wilayah itu, saya akan, tentu saja, sekarang menyerahkan pengelolaannya kepada Anda." Mu Chen berkata tanpa malu-malu. Dia kemudian terkekeh dan berkata, "Selain itu, sekarang setelah saya memperoleh kick refleksi tingkat kedua Trinity dari Paviliun Kitab Suci Tersembunyi, saya perlu menguraikannya dengan damai." Mandela memutar matanya sekali lagi, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa jika Mu Estate akan terus tumbuh, itu pasti memiliki pilar yang kuat. Sekarang Mu Chen telah melampauinya, dia adalah satu-satunya yang bisa menjadi pilar ini. Saat Mu Chen mendongak, dia tiba-tiba melihat sosok Tang Bing mendekat, dan dia dengan cepat menepuk pundak Mandela dan berkata, "Kalau begitu aku serahkan padamu." Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang ke udara tipis. Melihat sosok Mu Chen yang mundur, Mandela menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke arah Tang Bing, yang baru saja muncul di sampingnya. "Laporkan semua masalah Mu Estate kepadaku di masa depan, karena orang itu telah menghilang lagi." Setelah mendengar ini, Tang Bing melihat ke arah di mana Mu Chen baru saja menghilang. Matanya yang cerah bersinar dengan sedikit kekecewaan, tapi dia mengangguk dan tetap tersenyum. Di Istana Surgawi kuno, kekuatan spiritual Sungai Surgawi yang luas meresap ke langit dan bumi. Di kedalaman Sungai Surgawi, Mu Chen duduk dengan tenang, bersiap untuk terus menguraikan Qi menjadi refleksi tingkat kedua Trinity. Dalam persepsinya, dia sepertinya telah mengakses level kedua dari ambang level Triunion. Karena itu, dia percaya bahwa dia hanya membutuhkan kesempatan untuk benar-benar menerobos. "Akhirnya saya bisa bermeditasi dengan damai," gumamnya. Untuk mendapatkan kesetiaan bawahan, dia telah tinggal di Mu Estate. Ini mengakibatkan dia memiliki lebih sedikit waktu untuk berkultivasi. Sekarang situasi keseluruhan relatif stabil, dia akhirnya punya waktu untuk memfokuskan kembali energinya pada kultivasinya. Secara bertahap, Mu Chen menutup matanya dan pikirannya menjadi terpaku. Namun, ketika Mu Chen mulai bermeditasi, dia tidak tahu bahwa bayangan sedang mengisi dengan kecepatan penuh menuju benua Tianluo. Sosok cantik itu memiliki temperamen dingin, seperti gunung es. Dia adalah King Xuang, yang pernah bertemu Mu Chen sebelumnya di Teluk Suci kuno. Pada saat ini, King Xuang bergegas dengan kecepatan penuh, wajahnya serius. Saat dia melihat peta di tangannya, yang menunjukkan koordinat benua Tianluo, tinjunya terkepal. Mu Chen, Bibi Jing dalam masalah. Perjalanan menjadi penguasa surgawi. Meditasi Mu Chen tidak berlangsung selama yang dia harapkan, karena pada hari ke-10, dia dipaksa untuk mematahkan kondisi kultivasinya. Dia telah diganggu oleh sebuah surat. Jauh di dalam Sungai Surgawi, saat Mu Chen membuka matanya, kelopak ungu melayang di dalam seberkas cahaya ungu. Itu terus-menerus bergetar, menyebabkan ruang bergetar. Saat Mu Chen menatap kelopak ungu itu, tatapannya menjadi muram. Dia langsung tahu bahwa ini adalah pesan dari Mandela. Karena dia biasanya tidak akan mengganggunya saat dia bermeditasi,
dia tahu bahwa ini pasti masalah penting yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Mungkinkah kekuatan tertinggi di balik Sekte Awan Ungu akhirnya menyerang? Ekspresi Mu Chen sangat serius. Jika kekuatan tertinggi tidak memberikan wajah ke Istana Seribu Besar dan bersikeras bentrok dengan Mu Istet, itu akan merepotkan. Jika masalah meningkat, dia harus meminta bantuan yang diberikan leluhur bela diri kepadanya. Hal-hal pasti merepotkan ketika seseorang belum menjadi penguasa surgawi. Mu Chen mengerutkan kening. Di dunia seribu besar ini, jika seseorang ingin benar-benar mendominasi suatu wilayah dan membuat orang takut untuk memprovokasi dia, dia pasti seorang penguasa surgawi. Jika tidak, dia harus berhati-hati dan waspada terhadap banyak hal. Dengan desahan di dalam hatinya, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya. Saat dia memegang kelopak ungu di tangannya, dia berdiri dan menghilang. Demu Istet, di dalam aula utama. Mu Chen menatap langsung ke Mandela, yang berdiri di samping Ling Xi dan Long Xiang. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Mandela memandang Mu Chen, yang baru saja muncul, dan menghela nafas lega. Dia menunjuk ke aula dan berkata, ada seseorang yang mencarimu. Dia berkata bahwa dia hanya boleh berbicara denganmu. Petik 2. Tatapannya menyapu Mu Chen dengan penuh arti saat dia menggoda. Apakah kamu terlibat dalam keterikatan romantis? Mu Chen memutar matanya ke arahnya, lalu melihat ke arah aula. Dia langsung membeku saat seorang gadis berbaju putih berdiri. Dia sangat cantik, tapi sikapnya seperti gunung es. King Xuang. Ketika Mu Chen melihat wanita cantik di aula, dia tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke Mu Istet untuk mencarinya. Melihat Mu Chen, King Xuang menghela nafas lega. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berseru, Mu Chen, Bibi Jing dalam masalah. Ketika suara King Xuang terdengar, wajah Mu Chen tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, dia muncul di depan King Xuang. Dia kemudian mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat dan bertanya dengan mendesak, apa yang terjadi dengan ibuku? Pada saat itu, energi spiritual yang sangat besar meletus dari tubuhnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Jelas bahwa dia sedang mengalami gejolak emosi yang hebat. King Xuang memandang Mu Chen dan menghela nafas dengan lembut. Beberapa hari yang lalu, Penatua Hei Guang dan Mo Yin kembali ke klan dan melaporkan kepada kepala tetua bahwa 8 budur ada di tangan Anda sekarang. Dia menatapnya sejenak, lalu melanjutkan, mereka kemudian meminta rapat dewan dan bermaksud mengirim penjaga penegak hukum untuk menangkap Anda dan membawa pergi 8 budur. Mata Mu Chen berkedip dengan kilatan dingin saat mendengar ini. Kedua anjing tua ini masih terus berkeliaran seperti roh pendendam. Istana Seribu Besar mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tetap bertahan. Memecah pikirannya, dia kemudian melanjutkan ceritanya, selama rapat. Dewan, garis keturunan Xuan dan Mo, memegang mayoritas kursi. Meskipun kami menentang mereka, itu tidak berguna. Tapi, tepat saat perintah akan segera disahkan, Bibi Jing tiba-tiba masuk ke Akademi Penatua. Petik 2. Wajah Mu Chen sangat gelap setelah mendengar ini. Bibi Jing tahu bahwa Hei Guang dan Mo Yin telah menyerangmu, jadi dia sangat marah. Dia kemudian melukai mereka dengan parah dan membuat keributan di Akademi Elder. Dia membalikkan tempat itu. Senyum pahit muncul di wajah King Xuang, karena orang hanya bisa membayangkan betapa menghancurkannya pemandangan itu. Di Akademi Penatua, ada banyak tetua yang sangat tangguh. Tetapi, bahkan para tetua yang sombong ini telah meringkuk ketika mereka dihadapkan oleh Bibi Jing. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan bertanya, lalu apa yang terjadi? Dia tahu bahwa jika itu adalah akhir dari cerita, maka King Xuang tidak perlu bekerja keras untuk mengirimkan pesan seperti itu kepadanya. Sambil menghela napas, dia berkata, masalahnya akhirnya meningkat dan ketua-tetua bertengkar dengan Bibi Jing. Tapi, pada akhirnya, hasilnya masih belum meyakinkan. Petik 2. Dia menghela nafas lagi, lalu berkata, kepala tetua kemudian harus memanggil segel kuno budur dan menggunakan kekuatan pagoda leluhur. Dia kemudian menyegel Bibi Jing ke pagoda leluhur. Petik 2. Mendengar ini, kemarahan meletus di mata Mu Chen. Dia kemudian bertanya dengan serius, apa itu pagoda leluhur? Itu adalah artefak suci dari klan kuno budur. Dikabarkan bahwa pagoda yang kami budidayakan berasal darinya. Tapi, pagoda leluhur jarang digunakan, bisik King Xuang. Setelah dipanggil, bahkan penguasa surgawi ilahi takut akan hal itu. Sekarang Bibi Jing ditekan di dalamnya, dia tidak akan seriang dulu.
Petik 2. Meskipun Bibi Jing pernah dipenjara di klan, dengan kekuatannya, dia bisa pergi jika dia mau. Namun, sekarang dia terjebak di pagoda leluhur, bahkan jika itu tidak mengancam nyawa, waktunya dihabiskan di sana pasti akan menyebabkan dia menderita. Mu Chen tanpa ekspresi saat dia perlahan mengepalkan tinjunya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan siapapun bisa melihat bahwa dia seperti gunung berapi yang akan meletus. Mu Chen, tenanglah. Lingxi melangkah maju dan menggenggam telapak tangan Mu Chen saat dia mendesaknya. Itu B**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  langit, sementara matanya bersinar dengan niat membunuh. Karena dia berusaha melindunginya, ibunya telah diisolasi di antara orang-orang klan kuno Budur. Namun, dia masih menganggapnya sebagai prioritas utamanya. Karena itu, begitu seseorang menyentuhnya, tidak peduli apa konsekuensinya, dia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Saat dia memikirkan ini, hati Mu Chen dipenuhi rasa malu. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak layak menjadi putranya. Mu Chen, tenanglah. Meskipun Bibi Jing telah ditekan di pagoda leluhur, dengan kekuatannya, tidak ada hal serius yang akan terjadi padanya. Selain itu, bahkan pemimpin tertua takut untuk memaksa tangan Bibi Jing. Lingxi berusaha menenangkannya. King Xuang juga berkata dengan tergesa-gesa, Bibi Jing bertindak sedemikian rupa untuk memperingatkan para tetua yang bersemangat dari klan kuno Budur. Setidaknya ketua-tetua sekarang telah menekan Ordo Klan dan telah melarang penguasa surgawi mengambil tindakan terhadap Anda. Petik 2. Namun, Mu Chen hanya menatapnya dengan dingin dan bertanya, apakah saya harus berterima kasih kepada mereka? Bukan itu maksudku, katanya dengan senyum masam. Tapi, kamu harus tahu bahwa Bibi Jing melakukan semua ini untuk melindungimu. Tatapan Mu Chen gelap. Setelah waktu yang lama, tubuhnya yang gemetar perlahan menjadi tenang, karena dia tahu bahwa tidak peduli betapa marahnya dia sekarang, bertindak gegabah tidak akan membantu. Selain itu, tidak ada gunanya baginya untuk mencoba menagih ke klan kuno Budur sekarang. Ini karena kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menyebabkan klan kuno Budur memiliki rasa takut sedikit pun padanya. Seorang penguasa bumi yang lengkap mungkin bisa memerintah di tempat lain, tetapi untuk klan kuno Budur, yang merupakan kekuatan tertinggi, hanya penguasa surgawi yang bisa membuat hati mereka menggigil. Mu Chen melirik King Xuang dengan dingin, lalu bertanya, apakah garis keturunan King Anda hanya berdiri dan melihat ibu saya berjuang tanpa daya? King Xuang menggigit bibir merahnya dan berkata, garis keturunan King sekarang lemah, jadi kita tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan Xuan dan Mo. Terlebih lagi, master garis keturunan King itu konservatif dan lemah, dan dia tidak berani berbenturan dengan dua garis keturunan lainnya. Petik 2. Betapa bodohnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa jika salah satu dari dua mata rantai yang saling bergantung jatuh, yang lainnya langsung dalam bahaya juga. Mu Chen mencibir tanpa ampun. Meskipun dia belum pernah melihat master garis keturunan King ini, jika orang ini berpikir bahwa kompromi pengecut seperti itu bisa mendapatkan kelangsungan hidupnya, maka dia tidak diragukan lagi adalah orang bodoh. King Xuang tersenyum pahit, tetapi tidak membantah kata-katanya. Saya datang untuk mengingatkan Anda bahwa, meskipun Bibi Jing telah membuat keributan seperti itu, para tetua klan kuno Budur tidak akan melakukan apapun kepada Anda untuk saat ini. Tapi, mereka memiliki jaringan yang luas dan mengenal banyak penguasa surgawi lainnya. Meskipun mereka tidak dapat berurusan dengan Anda secara langsung, mereka mungkin mempekerjakan seseorang untuk berurusan dengan Anda atas nama mereka. Petik 2. Mata Mu Chen menyipit dan mata berbinar dengan cahaya dingin. Hatinya dipenuhi dengan amarah yang mencekik. Meskipun mendominasi wilayah utara awalnya memberinya sedikit rasa kepuasan diri, perasaan ini sekarang benar-benar hancur. Dia tampaknya tak terhentikan di wilayah utara, namun dia masih membutuhkan ibunya untuk melindunginya di klan kuno Budur, bahkan menggunakan tubuhnya untuk melindungi banyak krisis untuknya. Semua ini karena kekuatannya masih belum cukup besar. Sebagai penguasa bumi yang lengkap, dia masih lemah. Tapi, jika dia melangkah ke tingkat penguasa surgawi, dia tidak lagi harus takut pada klan kuno Budur. Kemudian, ibunya tidak perlu menjadi sasaran penjara klan kuno Budur untuk melindunginya. Terima kasih. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Dia memandang King Xuang saat ketegangan di ekspresinya berangsur-angsur mereda. Bagaimanapun, karena King Xuang telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk membawakannya informasi penting ini, dia telah mendapatkan rasa terima kasihnya yang dalam.
King Xuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penyesalan, kami telah mengecewakanmu. Mu Chen juga salah satu dari garis keturunan King mereka, dan dengan demikian dianggap sebagai keluarga, namun mereka tidak berdaya untuk campur tangan atas namanya. Mu Chen melambaikan tangannya, lalu berhenti, sambil melihat ke arah Mandela dan yang lainnya. Dia kemudian berkata, sekarang, saya akan meninggalkan Mu Estate untuk sementara waktu, tapi saya akan meninggalkan token Raja Pembunuh Iblis. Kemudian, jika ada kekuatan tertinggi datang untuk mencari masalah, berdasarkan token ini, mereka tidak akan dapat mempersulit Mu Estate, bahkan jika mereka tidak dapat menemukan saya. Petik 2. Bagaimana denganmu? Mandela dan Lingxi bertanya pada saat bersamaan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tak berujung. Matanya yang gelap berangsur-angsur menjadi bertekad saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata, sudah waktunya bagiku untuk memulai perjalanan untuk akhirnya menjadi penguasa surgawi. Peluang naga putih. Gunung terpencil di tepi wilayah utara. Mu Chen berdiri di puncak gunung saat dia melihat wilayah yang luas. Sekarang semua area itu milik Mu Estate, dan di bawah komandonya, tempat-tempat ini secara bertahap menjadi makmur kembali. Mu Chen menatap ke bumi, dan setelah waktu yang lama, dia perlahan-lahan menatap langit, mengerucutkan bibirnya. Setelah terobosan untuk menyelesaikan Sovereign Earthly Sovereign, kultivasi Mu Chen memang tampak sedikit kendur. Dia pikir dia punya cukup waktu, tetapi kedatangan King Xuang membuatnya mengerti bahwa dengan setiap saat dalam kehidupannya yang santai, ibunya menderita di pagoda leluhur. Pada saat itu, dia benar-benar menghancurkan kekosongan di hatinya, mengetahui bahwa untuk membebaskan ibunya dari cengkeraman klan kuno Budur, dia harus melangkah ke penguasa surgawi. Ayah, ketika aku meninggalkan alam spiritual utara, aku berjanji padamu, Mu Chen mengepalkan tinjunya. Menghitung waktu, dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, menyebabkan ayah dan anak berpisah. Bukan karena dia tidak ingin kembali, tetapi dia masih tidak dapat memenuhi janji yang dia buat ketika dia meninggalkan rumah. Mungkin ayahnya masih menunggu siang dan malam di alam spiritual utara kecil, menantikan kepulangannya. Meskipun tidak semegah dan mengasyikkan seperti dunia seribu besar, Mu Chen masih sangat merindukannya. Emosi di dalam hatinya terus bergulir seperti awan di langit. Setelah waktu yang lama, Mu Chen secara bertahap menjadi tenang. Perjalanan untuk menjadi penguasa surgawi, gumamnya pada dirinya sendiri. Meskipun dia sekarang dalam keadaan sangat terdesak, dia tahu betul betapa sulitnya itu. Di dunia seribu besar, keajaiban tak terhitung jumlahnya seperti bintang. Meskipun Mu Chen dianggap salah satu yang terbaik, karena dia telah mencapai pangkat penguasa bumi penuh pada usia yang begitu muda, dia tidak unik. Dalam sejarah seribu besar dunia, ada begitu banyak talenta tertinggi seperti dia. Tapi pada akhirnya, mereka yang bisa mematahkan belenggu dan melangkah ke alam penguasa surgawi masih langka. Di antara mereka, lebih banyak talenta tertinggi berhenti pada tahap penguasa bumi penuh, tidak pernah bergerak maju selama sisa hidup mereka. Mereka melihat peringkat penguasa surgawi yang tampaknya dekat tetapi tak tersentuh, dan selama bertahun-tahun, akhirnya terkikis hingga tinggal tulang. Kesenjangan antara penguasa surgawi dan penguasa bumi seperti perbedaan nyata antara langit dan bumi. Mu Chen hari ini berdiri di puncak penguasa bumi, tapi dia adalah semut di mata penguasa surgawi sejati. Dengan demikian, dia juga tahu betapa sulitnya menjadi penguasa surgawi. Benar bahwa ratusan juta orang telah berusaha menyeberangi jembatan, tetapi hanya segelintir dari mereka yang berhasil. Menghadapi perjalanan seperti itu, bahkan Mu Chen, yang biasanya percaya diri, tidak bisa menahan perasaan cemas. Engah, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menghapus ketakutan batinnya sedikit demi sedikit. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki jalan untuk kembali, dan dia harus menyelamatkan ibunya dari klan kuno Budur. Itu mungkin untuk berbicara dengan tenang, tetapi itu harus didasarkan pada seberapa kuat dia. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Mu Chen harus melakukan perjalanan untuk menjadi penguasa surgawi. Keadaan pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang, dan Mu Chen menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, cahaya putih muncul di tengah telapak tangannya. Pada saat berikutnya, mutiara kristal bundar seukuran kepalan tangan, muncul di telapak tangannya. Ada kabut samar di mutiara spiritual putih itu. Awan spiritualnya melonjak seolah naga putih samar-samar sedang meronta-ronta. Mutiara spiritual naga putih, Mu Chen menatap mutiara spiritual. Naga putih sebagai sedikit nostalgia muncul di matanya.
Mutiara ini telah ditinggalkan oleh pendeta naga putih di benua surga utara di masa lalu. Pada saat itu, Mu Chen tahu bahwa pendeta naga putih berasal dari alam bawah. Selain itu, pesawat bawah telah diserang dan diduduki oleh ras ekstrateritorial, dan pendeta naga putih adalah yang selamat dari serangan itu. Ketika Mu Chen memperoleh mutiara spiritual naga putih, ia juga menemukan beberapa rahasia dari klon spiritual sisa pendeta White Dragon. Akhirnya, pendeta naga putih memberitahunya bahwa suatu hari, jika Mu Chen bisa membantunya mengusir ras ekstrateritorial di pesawatnya dan membawanya kembali, dia akan memberinya kesempatan yang tak terbayangkan. Meskipun pendeta naga putih tidak terjangkau di mata Mu Chen saat itu, Mu Chen jelas jauh melampaui pendeta naga putih sekarang. Namun, Mu Chen memiliki firasat bahwa kesempatan itu akan sangat membantu dalam perjalanannya untuk menjadi penguasa surgawi. Mu Chen memegang mutiara spiritual naga putih dan memanggil energi spiritualnya, tetapi mutiara spiritual tidak bereaksi. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan jejak segel spiritual yang tersembunyi di kedalaman mutiara, jika dia secara paksa memanggilnya, itu mungkin pecah. Sepertinya aku harus pergi ke bawah untuk memanggil klon roh pendeta naga putih. Setelah merenung sebentar, Mu Chen menutup matanya dan merasakan setiap sudut tubuhnya. Ketika pendeta naga putih berada di dalam tubuhnya, dia telah meninggalkan bekas. Selama Mu Chen mencapai tingkat kekuatan tertentu, tanda itu secara alami akan dipicu olehnya dan memberinya koordinat ke lower planes. Persepsi Mu Chen perlahan menyebar ke setiap sudut tubuhnya, bahkan tidak kehilangan kedalaman daging dan darah. Kedalaman pendeteksiannya berlangsung sekitar setengah jam. Pada satu titik, matanya yang terpejam terbuka dengan keras, energi spiritualnya membengkak, dan dia tiba-tiba melihat ke belakang tangan kirinya. Cahaya putih halus muncul di dagingnya saat itu mengembun dan akhirnya berubah menjadi rune naga putih seukuran ibu jari. Rune naga itu menggeliat, tetapi tidak melangkah lebih jauh, apalagi membimbing Mu Chen ke segala arah. Penampilan yang tenang itu sepertinya menunggu sesuatu. Mata Mu Chen menyipit saat dia merenung sebelum berkata dengan pelan, apakah itu ingin menguji kekuatanku? Pendeta naga putih telah mengatakan bahwa tanda itu akan membimbingnya hanya ketika dia telah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Jika tidak, bahkan jika itu membawanya ke pesawat itu sama saja dengan bunuh diri. Ledakan. Oleh karena itu, dengan hentakan lembut kakinya, sebuah menara kristal muncul di pupil matanya. Energi spiritual bergulir di tubuhnya, bersama dengan aliran energi spiritual kristal tanpa pamrih. Tekanan spiritual yang kuat dan tak tertandingi meliputi antara langit dan bumi. Setelah langkah ini, Mu Chen menyulap segel saat cahaya keemasan ungu menyapu di belakangnya. Tubuh emas abadi bersinar, berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan kekuatan keabadian. Apakah itu cukup? Memanggil kekuatannya secara ekstrim, Mu Chen melirik rune naga putih di bagian belakang telapak tangannya. Jika dia masih tidak bisa memicu naga itu, maka dia harus memikirkan alternatif lain untuk menjadi penguasa surgawi. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu akan lebih menundanya. Di bawah tatapan Mu Chen, rune naga putih masih diam, tetapi keheningan ini hanya berlangsung beberapa saat. Cahaya yang berkilauan tiba-tiba mekar di atas rune naga putih saat itu mengeluarkan raungan senang dan lega. Kepala naga putih rune itu berputar seperti kompas, menunjuk ke arah tertentu. Ke arah itu, Mu Chen mendongak karena terkejut. Arah itu sepertinya mengarah ke barat daya dari Great Thousand World, tapi dia tidak tahu di mana node pesawat di barat daya pendeta White Dragon berada. Namun, tidak peduli seberapa jauh pesawat itu, setidaknya itu memberi Mu Chen target. Sekarang, dia hanya harus melakukan perjalanan jauh dan terus berjalan. Mu Chen perlahan-lahan menahan kejutan di hatinya, dan kemudian dia menundukkan kepalanya lagi, melihat wilayah Mu Estate. Mungkin Mandela dan Ling Xi sedang melihatnya dari markas Mu Estate sekarang. Ketika aku kembali, aku akan membiarkan Mu Estate mendominasi benua Tianluo. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri ke arah Mu Estate, seolah-olah dia menjanjikan mereka. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan lengan bajunya saat tubuh emas abadi di belakangnya menghilang. Sosoknya menjadi aliran cahaya, melonjak ke langit menghadap ke barat daya. Di luar aula di Mu Estate, Mandela dan Ling Xi mendongak ke barat daya, sepertinya merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, mereka menarik kembali tatapan mereka, saling memandang, dan tersenyum. Mereka percaya bahwa ketika Mu Chen kembali, seluruh Tianluo akan terguncang.
Dalam ketiadaan tanpa akhir, badai luar angkasa sesekali mengamuk. Meteor juga melonjak dari waktu ke waktu, yang menggemakan suara keras yang bergema di seluruh langit dan bumi. Suara mendesing. Di langit dan bumi yang tak terbatas, kilatan cahaya lewat saat sosok muda berdebu melihat sekeliling. Sepertinya sosok itu sedang mencari sesuatu yang penting. Pesawat bawah tempat pendeta naga putih berasal seharusnya berada di arah ini. Sosok muda itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke bawah ke punggung tangannya dari waktu ke waktu. Di sana, rune naga putih mengeluarkan cahaya putih terang. Sosok ini secara alami adalah Mu Chen. Sejak meninggalkan wilayah utara, dia sendirian selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu, dia tidak pernah berhenti, tanpa henti mengikuti arah navigasi naga rune dan terus-menerus menuju barat daya dari 1000 dunia besar. Dalam perjalanannya, dia tidak tahu berapa benua yang telah dia lewati. Di tengah kesibukan yang gila ini, dia membutuhkan waktu 3 bulan sebelum dia berkelana ke bagian barat daya dunia. Menurut rune naga, node luar angkasa pesawat bawah dari mana pendeta naga putih datang seharusnya berada di area ini. Namun, menemukannya bukanlah hal yang mudah. Ini karena 1000 dunia hebat terhubung dengan pesawat bawah yang tak terhitung jumlahnya. Untuk pindah dari dunia 1000 besar ke alam bawah, dia harus menemukan simpul luar angkasa terlebih dahulu. Simpul luar angkasa ini sekecil setitik debu, setidaknya sebelum dibuka. Dengan demikian, tidak mudah untuk menemukan simpul ruang angkasa di tengah area seluas itu. Namun, setelah 3 bulan penuh perjalanan, kondisi pikiran Mu Chen menjadi tenang. Karena dia bertekad untuk melangkah ke tingkat penguasa surgawi, dia telah memutuskan bahwa dia harus tetap positif dan penuh harapan, sambil memberikan perjalanan ini yang terbaik. Saat ini, dia menutup matanya, dan energi spiritual yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Energi segera menyebar ke seluruh lingkungan seperti gelombang. Persepsi Mu Chen, seiring dengan penyebaran kekuatan spiritualnya, mulai menyebar dan menjelajahi setiap inci ruang. Dia tahu itu akan menjadi proses yang panjang, tetapi dia bertekad untuk bersabar. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan tenang saat Mu Chen melanjutkan pencariannya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Mu Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah menyelidiki, tetapi dia tahu bahwa setiap eksplorasi berakhir dengan kelelahan spiritualnya yang lengkap. Pada saat itu, dia akan berhenti dan berkultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah itu, ia bisa melanjutkan penjelajahannya. Siklus konstan ini terjadi berulang kali. Bahkan setelah waktu sebulan, pencarian masih membuahkan hasil. Tapi, Mu Chen menolak untuk menyerah, jadi dia memutuskan untuk memperluas pencarian. Jadi, 1 bulan lagi berlalu. Di dalam ruang, Mu Chen membuka matanya. Wajah tampannya diwarnai kelelahan. Meskipun dia adalah penguasa bumi yang lengkap, dia menemukan pencarian yang intens ini agak tak tertahankan. Dia mendongak, dan energi spiritualnya menyebar hampir 100 mil. Namun, dia tetap tidak merasakan perubahan. Tampaknya pencariannya masih membuahkan hasil. Energi spiritual saya akan segera habis lagi. Saat Mu Chen mengerutkan kening, matanya berkedip dengan sedikit kekecewaan. Dalam 2 bulan penjelajahan ini, dia mengalami begitu banyak kekecewaan. Faktanya, jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan menyerah sejak lama. Apakah ada yang salah dengan arahnya, atau apakah dataran rendah telah dihancurkan seluruhnya? Mu Chen bergumam, sambil menatap rune naga yang ada di punggung tangannya. Jika demikian, usahanya selama hampir setengah tahun semuanya akan sia-sia. Tidak peduli apa, aku tidak bisa menyerah sekarang. Mu Chen menggertakkan giginya dan bergumam. Dia ingin memulihkan energi spiritualnya yang sekarang lemah, istirahat sebentar, dan kemudian melanjutkan penjelajahan. Namun, wajah Mu Chen tiba-tiba membeku. Di arah baratnya, sepertinya ada perubahan gerakan di dalam ruang. Perubahan itu sangat halus, jika bukan karena sensitivitas ekstrim Mu Chen, dia tidak akan pernah menyadarinya. Segera, dia menghilang ke udara tipis. Setelah beberapa saat, dia muncul 100 mil jauhnya dari tempat perubahan itu terjadi. Saat matanya menatap ruang di depan, dia mulai menyebarkan energi spiritualnya, menjelajahi ruang itu dengan hati-hati. Energi spiritual menyebar secara bertahap, dan setelah waktu yang lama, murid Mu Chen tiba-tiba menyusut. Dia segera menyulap beberapa segel, hanya untuk melihat bahwa penyebaran energi spiritual telah menyerbu menuju titik tertentu dengan kecepatan yang mengejutkan.
Berdengung. Energi spiritual kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya, sementara tatapan Mu Chen terpaku pada bagian terdalam dari aperture. Sebuah titik hitam seperti debu dari cahaya muncul di sana, dan gelombang fluktuasi spasial yang aneh terpancar keluar dari titik hitam tersebut. Mu Chen melihat titik hitam cahaya, wajahnya dipenuhi dengan ekstasi yang tak disembunyikan. Bintik hitam ini adalah simpul luar angkasa yang telah dia cari selama 2 bulan terakhir ini. Melalui simpul luar angkasa ini, dia akan bisa memasuki pesawat pendeta naga putih. Akhirnya, saya menemukannya. Mu Chen menghela nafas lega, tapi dia tidak segera membuka simpul luar angkasa. Sebaliknya, dia duduk, dan dengan lambaian lengan bajunya, sejumlah besar cairan spiritual sovereign mengalir keluar, dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Meskipun itu hanya pesawat bawah, itu telah ditempati oleh ras ekstrateritorial. Jadi, jika dia ingin masuk ke dalamnya, dia harus menjaga dirinya dalam kondisi prima setiap saat. Saat dia memulihkan energi spiritualnya, Mu Chen tetap waspada. Dia terus-menerus memindai sekelilingnya untuk berjaga-jaga jika seseorang tiba-tiba meledak keluar angkasa dan juga mendambakan simpul luar angkasa. Bagi orang-orang dari 1000 dunia yang hebat, alam bawah ini adalah tempat-tempat aneh yang dipenuhi dengan peluang besar. Faktor kunci yang perlu diketahui adalah bahwa alam rendah secara inheren lebih lemah daripada dunia 1000 besar, jadi jika seseorang bisa mencapai alam rendah, mereka akan dapat menikmati perasaan tak terkalahkan dan mengumpulkan semua jenis sumber daya. Untungnya, jika orang-orang dari 1000 dunia besar ingin masuk ke alam bawah, itu masih akan terlalu sulit bagi sebagian besar dari mereka, bahkan jika mereka menemukan simpul luar angkasa. Karena aturan pesawat, jika mereka ingin turun ke pesawat bawah, mereka harus memiliki sesuatu yang berasal dari tempat itu untuk bertindak sebagai panduan. Inilah mengapa dia memiliki rune naga putih, yang bisa digunakan sebagai kunci untuk membawanya ke alam bawah. Tentu saja, segala sesuatunya tidak mutlak, dan selalu ada cara bagi orang untuk menyelinap ke alam bawah. Dengan demikian, Mu Chen tidak ingin membiarkan orang lain juga menemukan simpul luar angkasa yang telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mencarinya. Jika tidak, masalah pasti akan muncul. Saat Mu Chen menjaga penemuannya dengan waspada, sekitar 2 jam berlalu, dan kekuatan spiritual yang telah dikonsumsi di tubuhnya secara bertahap dipulihkan. Saat ini, cahaya terang melonjak di matanya. Merasakan energi spiritual yang dipulihkan di tubuhnya, Mu Chen menghela nafas lega. Dia kemudian berdiri dan menatap node ruang angkasa hitam. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke arah itu. Segera, energi spiritualnya yang besar meraung dan mendarat langsung di simpul luar angkasa. Berdengung, node luar angkasa, seperti lubang hitam, melahap kekuatan yang sangat luas, dan bintik hitam seperti debu mulai meluas. Beberapa menit kemudian, setitik debu berubah menjadi lubang hitam yang sebenarnya, yang memancarkan fluktuasi spasial yang liar. Mu Chen melihat lubang hitam di depannya dan meninju-tinjunya, tetapi bahkan dia dibelokkan kembali. Kekuatan yang kuat membuat tinjunya kesakitan. Benar saja, sulit bagi orang-orang dari dunia 1000 besar untuk masuk ke alam bawah, gumam Mu Chen. Dia kemudian menghela nafas dan mengepalkan tinjunya. Saat dia melakukannya, mutiara spiritual naga putih menyala, sementara dia memanggil energi spiritualnya. Cahaya putih samar muncul di dalam mutiara sebelum menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Melihat ini, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi serius. Dia kemudian melangkah langsung ke lubang hitam itu. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan sejati saya untuk menjadi penguasa surgawi. Saat tubuh Mu Chen menghilang ke dalam lubang hitam itu bergetar sedikit. Kemudian menyusut dengan cepat sebelum akhirnya menjadi debu sekali lagi, tersembunyi di dalam kehampaan yang luas. Pada saat itu, keheningan total menyelimuti kekosongan sekali lagi.